Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat dimanapun berada, warganet, netizen yang aktif maupun tidak aktif, yang setengah-setengah maupun yang full, yang suka mejeng maupun yang tidak suka mejeng, yang suka istilahnya selfie dengan pakaian yang aduhe maupun dengan pakaian yang sopan. Semoga di hari depan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat hidayah, terutama hidayah iman dan Islam. Karena ada beberapa macam hidayah. Yang pertama paling rendah itu hidayah yang namanya ghorisah atau insting. Kewan menungsa kabeh pada mempunyai insting. Insting seksual itu dimiliki oleh manusia dan binatang. Kalau manusia mengedepankan seksual, itu namanya mengedepankan nafsu binatang. Tapi kalau mengedepankan nafsu-nafsu lain yang bermanfaat, itulah yang namanya memanusiakan dirinya sebagai manusia. Tetapi yang paling utama, kita manusia hidup di dunia sebagai hamba Allah adalah menyatukan keyakinan kita atau akidah. Kalau akidah kita mendua, kalau dalam bahasa agamanya namanya musyrik, itu orangnya. Kalau syirik itu perbuatannya, orang berbuat syirik atau musyrik, maka jangan harapkan kita akan bisa masuk surga. Ketika syirik atau keyakinan yang mendua, ada saingan-saingan keyakinan di samping keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan harapan masuk surga. Walaupun sholat kita jengkelat-jengkelit, batuknya nanti geseng, tapi kalau kita punya keyakinan lain di samping keyakinan Islam yang seimbang atau bahkan lebih mendominasi, dan itu dibawa sampai mati, jangan harapkan nanti masuk surga. Sebab ketika ditanya di akhirat, apa agamamu? Islam, agamaku. Bohong, karena kamu masih punya keyakinan-keyakinan lain di samping keyakinan Islam. Apa sih contohnya? Misalnya, nggak usah jauh-jauh, tukang pijat. Ada tukang pijat yang walaupun dirayu-rayu, dimintai tolong, orang yang kesleo sampai menjerit-jerit, kesakitan dan sebagainya, pas hari Sabtu, maka dengan alasan apapun orang itu tidak mau, karena yakin bahwa hari Sabtu tidak boleh untuk mijet. Nah, itu keyakinan yang salah. Itu itu adalah salah satu keyakinan yang mendua. Mau tinggal sholat, tinggal puasa, tidak disiplin berjamaah saja dengan mudahnya ditinggalkan. Komalan hari Sabtu dianggap keramat, dianggap tidak boleh
menyembuhkan orang sakit. Padahal Allah sendiri tidak melarang hari Sabtu untuk berobat. Nah, itulah yang namanya keyakinan kepada hari Sabtu mengalahkan keyakinan, bahkan mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun orang itu sholat, tapi kalau saking takutnya dengan melanggar hari Sabtu daripada melanggar ibadah sholat, itu salah satu keyakinan yang mendua. Kalau tidak segera bertobat sampai mati, ya jangan harapkan bisa memperoleh nikmatnya surga, karena begitu yakinnya dengan hari Sabtu. Padahal hari Sabtu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga keyakinan punya usaha, kalau Jumat Kliwon tidak mau buka saking takutnya, berarti keyakinannya terhadap Jumat Kliwon itu mendominasi keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ya, anggaplah itu tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang yang tidak perlu kita yakini, kita sikapi saja. Misalnya ada lagi ketika di jalan nabrak kucing. Wah, saking takutnya nabrak kucing, dadak gawe selametan ngundang kenduren tangga teparo saking takutnya nabrak kucing. Padahal ketika nabrak kambing milik tetangga yang harganya 3 juta mati, maka tidak selametan, malah melarikan diri, mbokon nglironi wedi. Padahal itu nabrak kambing itu kan ya sampai mati kan kerugian besar bagi yang punya kambing, harus ngeliru bahasa Jawa ini, harus mengganti. Sementara nabrak kucing, yang kucing desa yang harganya tidak seberapa, malahan buat selamatan, dikubur pakai mori dan sebagainya. Katanya kalau tidak nanti akan kewalat, akan ada malapetaka. Nah, karena itu marilah kita sebagai muslim harus meyakini bahwa apapun adanya, kita tinggal di Pulau Jawa yang banyak sekali kepercayaan-kepercayaan lokal, tapi kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa keyakinan yang paling hak adalah keyakinan agama Islam, dinul hak, dinullah. Walaupun kita harus menghormati adat istiadat di Jawa, tapi kita tidak boleh meyakini. Jadi kita tidak boleh meyakini, tapi kita ya menghormati saja, sekali-kali jangan meyakini. Sebab kalau kita tidak bertobat sebelum mati, sekali lagi kalau tidak bertobat sebelum mati, maka akan terkena imbas ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang intinya bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi siapa yang dikehendakinya, tapi tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dosa-dosa yang keyakinan, menduakan keyakinan. Di samping keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga meyakini, mempunyai keyakinan lain yang seimbang. Jadi sekali lagi, kalau keyakinan kita kepada Allah ada yang mengimbangi atau menyamai, itu namanya sudah musyrik, sudah syirik besar. Dan sebelum kita meninggal, mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa selain syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa syirik, terutama syirik besar, dibawa sampai mati, maka jangan harapkan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kalau ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya tradisi, ditanyakan dulu kepada yang berwenang,
Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Sekali lagi, sebagai syarat masuk surga adalah keyakinan kita, satu keyakinan kita terhadap Islam sebagai agama yang benar tanpa dibarengi dan diimbangi dengan keyakinan-keyakinan lain selain agama Islam, karena kita adalah seorang muslim, jadi keyakinan kita adalah muslim mukhlishina lahuddin. Jadi sekali lagi mukhlishina lahuddin. Jangan ditambah itu ada nambah walau karihan kafirun, ya memang itu walaupun orang-orang kafir membenci, yang penting membenci ora, yang penting kita mukhlis, kita ikhlas dalam beragama, karena setan itu tidak bisa menggoda orang-orang yang mukhlis. Jadi hanya orang mukhlis yang tidak bisa digoda oleh setan. Itu udar-udar sore ini. Kalau benar ya silakan diterima, kalau salah ya tolong dikoreksi, karena watawassobil haq watawassobis sabr. Kita nasihat menasihati dalam hal kesabaran dan nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Jadi kebenaran dan kesabaran harus saling kita ingatkan setiap waktu dan setiap saat. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.